Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Ibu Ketua Majelis Taklim Kurma bersama jajarannya yang dirahmati Allah, para ibu semuanya yang dirahmati Allah, mari bersama kita bersyukur dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di tempat yang baik bersama orang-orang baik, membicarakan hal-hal yang baik. Semoga kebaikan kita semuanya diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wassalamuhu, semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita doakan satu, Majelis Taklim Kurma beserta anggotanya plus keluarganya, semoga semuanya diberkahi Allah taala. Kita doakan Masjid Al-Ikhlas, Panti Asuhan Putri, dan semua kegiatan yang ada di sini, semoga semuanya diberkahi Allah taala. Baik, para ibu mohon berkenan membaca doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjut, Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, para ibu yang dirahmati Allah, kalau apa bedanya hari Sabtu dan hari Rabu? Apa Ustazah? Apa bedanya hari Sabtu dan hari Rabu? Gitu ya. Bedanya apa ya kira-kira? Ya bedanya tulisannya gitu loh. Satunya Rabu, satunya Sabtu. Iya betul. Iya. Terus kenapa ditanyakan? Yang saya maksud, kajian hari Rabu itu punya karakter bagaimana, Sabtu punya karakter bagaimana? Sama ya Bun? Kalau sama, kenapa yang datang tidak sama? Kesibukannya yang tidak sama. Kira-kira yang hadir ini ucapannya bagaimana? Alhamdulillah. Jangan sampai roleh kanan kiri. Konjokoi biasanya milih rebut tok. Aku lo Rabu dan Sabtu. Itu pekerjaan siapa itu? Pekerjaan setan. Pekerjaan hawa nafsu. Nah, saat ini kita sedikit mau mengulas bagian-bagian itu. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Apa itu? Emosi. Nah, emosi. Bermacam-macam program untuk mengendalikan emosi, mengembangkan emosi, memperbaiki emosi, semuanya. Emosi itu apa? Emosi itu dorongan atau kecenderungan untuk berbuat. Emosi itu dorongan atau kecenderungan untuk berbuat.
Biasanya emosi itu kuat didukung dengan motivasi. Nah, kalau emosi itu dorongan, kecenderungan untuk berbuat, tapi kalau motivasi ialah latar belakang yang menyebabkan orang itu berbuat. Itu motivasi. Nah, banyak macam-macam motivasinya itu. Kenapa datang hari Sabtu? Ya, karena hari Sabtu saya longgar. Kenapa datang hari Sabtu? Ya, karena hari Sabtu pas suamiku libur, sehingga bisa mengantarkan. Macam-macam itu motivasi. Tapi kecenderungan untuk berbuat itu namanya emosi. Nah, emosi itu satu apa banyak? Emosi itu satu apa banyak? Yang jenengan jawab satu ya boleh, jawab banyak ya boleh. Ya itu namanya pertanyaan terbuka, itu seperti itu. Nanti ada doorpress Ustazah? Ada? Oh tidak ada. Ya sudah. Iya. Jadi emosi itu kecenderungan atau dorongan untuk berbuat. Nah, sekarang tugas kita ialah namanya tadi jurus ya. Maka jurusnya saya dahulukan. Jurusnya berbunyi khairu umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan ialah tengah-tengahnya, atau pertengahan, atau sedang-sedang. Ngoten nggih. Napa niku wau? Niku aku lho. Sebaik-baik urusan ialah tengah-tengahnya, sedang-sedang saja, tidak over. Nah, misalnya emosi marah, emosi senang, emosi benci, emosi semangat, semuanya itu sedang-sedang saja. Emosi marah boleh enggak? Boleh, tapi sedang-sedang saja, jangan berlebih-lebihan. Sebab marah itu diperlukan manakala memang harus marah, tapi marah itu perlu dikendalikan. Bagaimana kalau tidak punya marah sama sekali? Nah, lu malaikat Malik nggak pernah tersenyum. Ya. Jangan sampai marah dihilangkan totalitas, tidak punya marah sama sekali. Itu namanya bukan sabar, tapi tidak normal. Masa suaminya diambil orang, ya wes PN, itu bukan sabar, namanya suloyo. Emosi marah boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Emosi senang boleh, senangilah, cintailah orang yang kau cintai, orang yang kau sukai. Silakan, sampean suka, panjenengan suka, boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Boleh jadi orang yang kau cintai berlebih-lebihan itu suatu saat akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh. Kadang seneng, kadang dicurahkan semuanya, tumplek-blek, diobral, ternyata tidak bisa dipercaya. Maka orang yang dicintai bisa menjadi musuh. Atau sebaliknya, bencilah dengan seseorang, boleh benci, tapi sewajarnya. Jangan benci berlebih-lebihan. Boleh jadi orang yang kau benci itu menjadi kawan, penolong, orang dekat. Dalam bahasa Jawa, wong geding dadi ya seperti itu. Kenapa? Karena benci berlebih-lebihan, wong geding ra kurang panacat. Wong geding ra kurang panacat, wong seneng ra kurang panyondro. Napa niku wong? Artinya kalau seneng berlebih-lebihan itu saobah polahe dilem. Sampai tai kucing rasa, nah kan over, berlebih-lebihan.
karena seneng yang berlebih-lebihan. Begitu juga wong gedeng ra kurang panacat. Wong nek ra seneng ki saoba pola ya mesti elek, mesti ra seneng. Bener orita ya bangga dianggap salah. Kenapa? Itu emosi benci yang berlebih-lebihan. Apalagi apa tadi rumusnya? Sebaik-baik urusan ialah tengah-tengahnya atau sedang. Termasuk emosi dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah kadang-kadang emosionalnya kadung mood. Napa niku? Bad mood napa? Lek bad mood niku emosi sing elek nggih. Gak karep. Nyapa ayo orang ngaji. Gak mood. Sampean pengen mood. Ini loh. Baru oh iya ya. Jadi kadang begitu baik para ibu yang dirahmati Allah, kadang ibadah. Ada 3 orang pengen tahu ibadahnya Rasulullah. Kemudian survei atau tanya, cari informasi, datang ke Ibunda Aisyah, tanya, wahai Ibunda, bagaimanakah sholatnya Rasulullah? Diterangkan. Bagaimana puasanya Rasulullah? Diterangkan. Bagaimana sholat tahajudnya? Diterangkan. Begitu diterangkan semuanya, 3 orang tadi langsung lemes, tidak berdaya. Maksudnya tidak ada apa-apanya ibadah saya, jauh. Karena merasa kalah, merasa tertinggal, akhirnya 3 orang ini bersumpah. Yang satu bersumpah, saya setelah ini tidak akan tidur malam. Saya akan ibadah sepanjang malam seumur hidup. Wah. Satunya lagi bersumpah, selesai ini saya tidak akan makan, saya akan puasa seterusnya, tidak akan berbuka sepanjang hayat. Ya, untuk mengejar kekurangan tadi. Kemudian satunya lagi bersumpah, setelah ini saya tidak akan mendekati istri saya. Wis ben tak jarne nganggur. Tak tinggal ibadah tok, ibadah sholat, ibadah apa, pokok aku gak mendekati istri, gak mendekati wanita. Begitu Rasulullah datang, langsung ditanya, kamu tadi ngomong begini? Iya ya Rasul, saya pengen begitu. Kamu tadi ngomong begitu? Iya ya Rasul, saya pengen seperti itu. Kamu ngomong seperti itu? Iya. Jawabnya beliau, jangan kau lakukan. Saya ini, kata Rasul, saya ini orang terbaik, orang paling takut dan paling taat kepada Allah. Itu pun saya juga sholat malam, juga tidur. Saya paling taat, tapi saya juga puasa sunnah, saya juga berbuka. Saya paling taat, tapi saya juga beristri, yang mencampuri istri. Karena semua punya hak. Allah punya hak, kita tunaikan. Diri kita punya hak untuk istirahat, kita tunaikan. Istri kita punya hak, kita tunaikan haknya. Begitu juga orang lain, anak-anak juga punya hak, kita tunaikan. Berarti hidup seimbang, betul, seimbang. Seimbang itu ya seimbang. Nah, kalau tidak seimbang, jomplang. Nah, kalau jomplang berat sebelah tidak dan umumnya orang tidak bisa adil. Iya, umumnya tidak bisa adil. Nah, itulah sebabnya konsep menikah lebih dari satu, masna, wasulasa, waruba, itu harus ada aturan ketat sampai ayat di bawahnya, falan ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu nggak bisa adil, satu saja. Umumnya manusia jarang bisa adil. Punya sepeda motor lama dan baru, yang dipakai mesti itu sepeda motor, bukan yang lain. Begitu. Jadi untuk ibadah pun sewajarnya.
jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan nanti kalau bosen jetet malah bahaya. Tadinya semangat ibadah, begitu menghadapi masalah tek langsung putus. Nyapa mbak ra salat gah? Dan nyapa salat manggah melaratai. Naudzubillah min dalik. Ada yang rajin majelis taklim, di sana sini terus ikut, yang dibicarakan taat, sabar, ikhlas, tawakal, berjilbab. Lama-lama ada temannya yang goda, kowe gak bosen ngono kuwi terus. Rambutmu kan apik to, apa gak iman-iman lek gak didelok wong. Lama-lama terpikir, enak loh tanpa jilbab itu, mau kemana-mana set sudah, enak toh. Lah ternyata itu termakan. Naudzubillah min dalik. Itu emosi. Emosi kadang-kadang sama dengan iman. Iman itu yazidu wa yanqusu. Kadang naik, kadang turun. Semangat, kadang aras-arasan. Nah, biasanya kaum muda kan masih muda sedaya toh. Ya. Kaum muda itu kalau kadung kok begitu sepakaanmu? Iya ya, saya kan hijrah. Saya kan hijrah sekarang. Dulu kan zaman jahiliyah, sekarang sudah imani. Wah, jilbabnya bau besar. Kemudian terus di sini tertempel apa? Tasbih. Terus itu boleh, tapi godaannya berat. Hati-hati, nggih. Hati-hati. Yang kita minta apa? Emosional yang istiqomah. Istiqomah itu, ngaten. Makanya yang masih muda, kemudian tahu kebenaran, bersyukurlah karena peluang masih panjang. Terus sampai nanti. Yang sudah senior, bersyukurlah karena perpindahan semakin dekat. Apa perpindahannya harus menunggu senior? Tidak. Junior juga malaikat senang mengambil sekarang. Tidak ada yang tidak pantas. Baik, emosi. Nah, baik, sekarang emosi itu tempatnya di mana? Di rasional apa di hati? Ya, pokoknya di dalam itu ya, jadi hati. Nah, karena emosional itu di hati, emosional itu lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan apa laki-laki? Perempuan umumnya. Karena apa? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu dekat mana? Dekat hati, bukan dekat tulang kaki. Tulang kaki selalu diinjak, bukan dengan tulang kepala selalu disanjung, bukan tulang tangan selalu untuk kekerasan, tapi dekat dengan hati. Nah, maka mengelola tulang rusuk juga lebih banyak menggunakan hati. Ngaten. Nah, ini mestinya pertanyaan ini untuk bapak-bapak. Bapak-bapak, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tolong jelaskan penerapannya. Nah, bapak-bapak mau macam-macam menjelaskannya. Itu ada yang menjelaskan karena tulang rusuk itu bengkok, maka harus didampingi dengan tulang yang lunak. Ada yang menjawab begitu. Terus ada lagi yang menjawab, bagaimana bapak-bapak mengelola itu? Ya, karena tulang rusuk itu sifatnya tipis dan bengkok, maka cara mendidiknya harus ada seni tersendiri. Bagaimana seni mendidik tulang rusuk yang tipis dan bengkok? Jangan dikerasi, tapi berikan lembaran-lembaran merah yang banyak. Ya. Nah, sudah itu nanti tulang yang bengkok yang tipis tadi jadi lembut sendiri. Disuruh lurus, belok kanan, belok kiri. Dari mana lembaran-lembaran ini? Itu salah satu, bukan yang utama. Kalau yang utama karena itu berarti iman kita karena fulus. Fulus itu penting enggak? Penting. Laisal fulus mampus. Mungkin. Jadi
Karena dekat dengan hati, emosi itu dekat dengan hati, maka yang perlu kita garap pertama adalah hati. Nah, hati punya bagian pekerjaan hati yang nomor satu itu biasanya niat. Kenapa? Lah ini noto emosi, bagian hati, bagian niat. Betul. Niat itu bisa berubah enggak? Bisa. Makanya harus dikelola, dijaga. Tetap niatnya 3 kata bismillah, lillah, billah. Bismillah, lillah, billah. Saya melakukan sesuatu karena Allah, manut Allah, mendapat ridho Allah, mendapat balasan Allah, mendapat perlindungan dari Allah. Pokoknya aku tidak punya niat lain kecuali ikhlas mencari ridho Allah. Sakit nggih Bu nggih? Nggih. Hati itu bolak-balik, kadang lurus, kadang berubah, kadang ikhlas, kadang awal. Sudah infak Bunda? Sudah. Pas infak uang biru besar panjang. Lah kok kanan kiri itu biru pendek, semua biru pendek. Biru pendek. Lah kok berubah? Ngerti yo ngono. Ini mengelola emosi, mengelola hati, bagian niat. Sampai Rasulullah menekankan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu diterima atau tidak tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amal itu mendapat balasan sesuai dengan yang diniati. Ibunda jenengan puasa Senin Kemis nggih, ajek nggih, rajin. Lah terus kok Senin Kemis selama aku puasa Senin Kemis ini loh kolesterol saya kok normal. Berarti puasanya karena hati-hati masalah niat. Makanya sampai dirinci. Kalau minum air zam-zam misalnya, kalau niatnya pengen mendapat kesegaran, ya seger, hilang hausnya. Kalau pengen menghilangkan lapar, laparnya hilang. Kalau pengen menghilangkan sakitnya, sakitnya hilang. Tergantung yang diniati. Estu menika. Sampai Rasulullah SAW memerinci, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasul. Waktu itu hijrah ke Madinah. Sapa wong sing hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat ridha Allah dan ridha Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sapa wonge kok hijrahnya karena mengejar urusan duniawi atau ngebotne wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnya memperoleh apa yang diniati. Ngaten nggih. Jadi hijrahnya kalau pengen niat yang baik mencari ridha Allah, maka ridha Allah diperoleh, niat-niat yang lain ikut. Tapi kalau hanya niatnya duniawi, maka yang diperoleh hanya dunia. Sapa wonge nguber donya, donyane katut, akhirat luput. Utawa sapa wonge sing nguber donya, donyane durung mesti akhirate luput. Sapa sing nguber akhirat, akhirate katut, donyane katut. Misalnya begitu. Ini tempatnya di mana? Emosi. Noto. Nah, maka ibunda dari keluarga besar Majelis Taklim Kurma ini nanti menjadi priantun-priantun putri yang emosionalnya sangat terkendali, sangat tertata, dan sangat hati-hati. Didasari apa?
benci boleh ning sak madya, seneng yo oleh ning sak madya, jangan berlebih-lebihan. Nah, karena emosi dekat dengan hati, apa yang kita tata? Pekerjaan hati. Apa pekerjaan hati nomor satu? Niat. Maka setiap niat tempatnya di hati. Kadang juga dibunyikan, dilafadzkan, itu juga silahkan. Terus apalagi yang kita perhatikan sekarang setelah pekerjaan hati meliputi niat, pekerjaan hati berikutnya apa? Yaitu takut, khawatir, penuh harap, kemudian ya sementara itu. Jadi harus kita tata pekerjaan hati. Satu niat, terus khawatir. Boleh enggak khawatir? Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Khawatir setelah berpakaian, khawatir jangan-jangan masih ada aurat yang terbuka, kan kadang kelewatan. Terus khawatir jangan-jangan amal kita belum diterima. Khawatir jangan-jangan umur kita, ngaji kita ini ngaji yang terakhir. Harus ada kekhawatiran, tapi jangan over, supaya tidak kekhawatiran berlebih-lebihan. Emosinya diarahkan pada roja. Kenapa? Roja, penuh harap. Dari mana kita penuh harap? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Enteng. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah. Allah itu Maha Pemberi. Allah itu Maha Halus. Allah itu Maha Mengetahui. Allah itu Maha Mendengar. Itu semua harapan-harapan. Ngatan nggih. Bagi orang yang dosanya banyak, merasa dosanya banyak, jangan khawatir. Innallaha ghafurur rahim. Bagi orang yang merasa tidak punya kasih sayang, ditinggal orang-orang yang dicintai, jangan khawatir. Innallaha Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Makanya jangan sampai aku tidak punya siapa-siapa. Kita punya Allah yang selalu menyertai kita, melindungi kita, mencukupi kebutuhan kita. Maka tadi doa di antara duduk di antara dua sujud, ada yang wajib burni. Wajib burni itu maknanya ada dua. Ya Allah, cukupilah kekuranganku. Ya Allah, tutupilah aibku. Nah, jadi dicukupi kekurangan kita, ditutupi aib kita. Aib kita itu sangat gilani, sampai awake dhewe wae ra mentolo. Tapi Allah Maha menutup aib. Nah ini makanya kita penuh harap. Ditambah lagi Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad itu Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung, Allah tempat berharap, Allah tempat meminta, Allah tempat memecahkan masalah, solusi dari semua masalah. Maka mari kita penuh harap. Tidak usah terlalu sering buntu. Napa buntu? Judek, sumpek, mumet. Kalau itu terjadi wajar, manusiawi, tapi jangan berlebih-lebihan.
Misalnya ibunda tugasnya mengatur acara, tahu-tahu jamnya sudah mendesak, di rumah ada permasalahan yang harus diselesaikan, itu cara jone dentong di ya wajar saat itu. Tapi biasakan tenang, sebab kalau orang itu tenang, langkahnya dibimbing Allah tepat sekali. Kalau sampai kemerungsung terus terburu-buru niku basa Jawane napa? Awas, ayo. Basa Jawane napa? Keseso. Ampun keseso Bun, tasih wonten wekdalipun. Ampun keseso sampun wonten sing ngatur. Oh ngaten nggih. Terburu-buru, tergesa-gesa. Ya boleh terburu-buru tapi diganti cepat dan tepat. Nah, biasanya kalau terburu-buru itu kan tidak tepat. Jadi nopo-nopo salah. Nah, supaya itu tidak terjadi, dipasbet bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah, manut Allah, dilindungi Allah, mendapat ridho Allah. Emosi. Nggih. Kadang emosi sesaat meledak-ledak. Tenono. Awas, janji ketemu tak remet lambemu. Nah, saat itu meledak-ledak. Maka bagi majelis taklim kurma tidak demikian, langsung seret, diam sejenak, ingat Allah. Oh iya, sebaik-baik urusan adalah tengah-tengahnya. Nah, maka Rasulullah memberi resep. Apa resepnya? Kalau kamu marah saat berdiri, duduklah. Kono wong nesu meledak-ledak karo malangkrek karo nduting-nduting, monggo kula aturi pinara. Barang minara lah kok maksud kasih to nesu. Kalau pinara masih juga nesu, silakan berbaring. Ya berbaring. Nesu karo berbaring ku terus piye? Kalau berbaring masih marah, silahkan berwudu. Insya Allah terkena air wudu, ces begitu emosi mereda. Kaiso, aku bangga. Betul, latihan nggih Bunda nggih, pun dituruti. Panjang emosi niku marem seketika, tapi akhirnya menyesal. Bareng ngomong tes, barang reda nyapo lambeku mau ngomong ngono kuwi, menyesal. Baik, Rasulullah SAW sudah memberi resep. Kalau kamu marah, berdiri, duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Berbaring masih marah, berwudulah. Berwudu masih marah, datang ke rumahku, datang ke rumah saya. Insya Allah gak isto muring-muring. Kalau datang ke rumah saya masih muring-muring, kebacut. Misalnya begitu. Kembali, pekerjaan hati. Jadi kata kuncinya mana? Yang pertama sedang-sedang atau tengah-tengah. Yang kedua nata hati dalam bentuk niat. Yang berikutnya roja. Roja itu penuh harap. Penuh harap. Artinya Allah tidak akan membiarkan aku sendirian. Allah tidak akan membiarkan aku sengsara. Dan Allah tidak akan membiarkan aku menderita. Yakin, penuh harap. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih putranya. Kalau enggak penuh harap atau bertawakal kepada Allah, tentu tidak berani. Tapi karena tugas seorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah kita kerjakan. Setelah perintah dikerjakan, seterusnya terserah Allah Ta'ala. Yakin? Aku tutus ngaji, tutus sholat, tutus berbuat baik. Sudah, itu saja. Balasannya Allah yang ngatur, Allah yang nata. Saged nggih. Kata niki mboten nate nesu nggih Bu nggih. Alhamdulillah sampun terlatih.
Hati-hati loh Ustazah, nanti pengurusnya repot ngatur, muridnya wis gak tahu nesu, lah kok pengurusnya sih nesu, nggak boleh. Nah, tapi marah tetap boleh sewajarnya. Ngaten. Berikutnya tadi penuh harap berikutnya khauf, takut kepada Allah. Nih harus punya rasa takut karena Allah Maha membalas, Maha memberikan balasan, Maha mengetahui, Maha mendengar, tidak bisa dibohongi. Maka kita harus punya khauf, yaitu rasa takut. Kenapa terjadi penyimpangan? Karena saat terjadi penyimpangan, manusia tidak merasa takut kepada Allah. Sehingga Rasulullah memberikan pesan, apa pesannya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Estu Bunda. Jadi yang dimaksud taatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun kau berada. Kita merasa takut, terawasi, sekaligus merasa aman dengan pengawasan Allah. Sapa wong sing nang donya rumangsa takut karo Gusti Allah, merasa takut kepada Allah, nanti di akhirat merasa adem ayem, damai, tidak ketakutan sama sekali. Sebaliknya siapa yang di dunia merasa aman, bebas merdeka berbuat apa saja, merasa tidak diawasi oleh Allah, mulai masuk ke pintu akhirat sudah dicekam ketakutan yang berkelanjutan selama-lamanya. Yakin? Yakin? Persiapan persiapan di dunia takut kepada Allah, di akhirat merasa nyaman, merasa tenang. Semoga kita diselamatkan. Amin. Napa niki wau mengelola emosi. Paten. Yang berikutnya yang kita waspadai lagi setelah roja, takut kepada Allah, yang berikutnya ialah ikhlas. Nah, sampun. Kalau sudah masalah ikhlas, apa ikhlas? Secara bahasa apa ikhlas? Siapa yang tahu secara bahasa ikhlas artinya? Satu kata. Setuju leres. Tapi yang saya maksud ikhlas itu murni. Sampun atas dicatat toh, sampun. Ikhlas artinya murni. Nah, murni artinya tidak tercampur. Ikhlas artinya murni. Apa maksudnya murni? Tidak tercampur. Murni hanya mencari ridho Allah, murni takut kepada Allah, murni untuk mengharapkan pertolongan Allah. Itu namanya ikhlas. Murni. Bahkan awake dhewe ora ngerti nek aku ki ikhlas. Ya ora mikir blas, diparingi plek maringi sampun. Ikhlas artinya murni. Murni artinya tidak tercampur. Murni apa? Murni hanya mengharap ridho Allah. Makanya ada surat namanya surat Al-Ikhlas. Itu hanya memurnikan keesaan Allah. Yang disembah ya Allah. Allah itu satu. Allah tidak berputra, tidak diputrakan. Allah tempat bersandar, tempat berharap. Allah tempat meminta, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Karena saking murninya disebut surat Al-Ikhlas. Lah kula jenengan niate murni disebut niat yang ikhlas. Saged boten nggih? Barang tekan ngriki mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, niatnya tetap aku hanya mengharap ridho Allah. Boten. Wong sampun diniati ibadah, Bu. Nggih. Mantan sing budal isu-isu wis budal.
pagi sekali di sini. Ternyata dia masih serumah dengan mertua. Selaka betah dan budal. Itu hanya perumpamaan, tapi tidak. Kalau menghadapi sesuatu yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, apa yang dirubah? Apa yang dirubah? Emosinya. Dalam bahasa yang sering disebut mengubah mindset. Nah, mengubah mindset pola pikir. Biasanya umumnya orang nak disenani, digeremengi itu kan nggak nyaman. Langsung mindsetnya dirubah. Alhamdulillah, ibuku sangat menyayangi aku. Saobah polaku dikomentari, saobah polaku dinasehati, dituturi. Alhamdulillah. Suara seperti ini jarang loh terjadi. Bab itu nanti kalau beliau sudah tidak ada, suara itu sudah tinggal kenangan. Maka sekarang kita nikmati, saya nikmati, bukan cerewet, bukan ceriwis, tapi penuh Nah, kan sekeco sakit nggih mengelola emosi. Niki mangke menawi sampun mengelola emosi terus diterapkan, nanti para suami-suami langsung telepon panitia. Panitia, wau ngajine nopo? Matur suwun sanget panitia, masya Allah. Istri kula niki wau, ya Allah. Dan perubahannya itu luar biasa. Kula sampai kaget. Biasanya niku kula ngomong dereng mari langsung dipotong tel. Niki anggar kula ngomong dirungokke, digatekke, mantan ngoten jawabe arang-arang tapi pasti tur tepat ngoten lho. Niki jenengan apane Ustazah panitia. Pun mangke nek ngaji malih kula seneng, kula sangoni, kula tukoke jilbab sing apik. Nah, nggih, karena bisa mengelola emosi. Kapan waktunya serius, kapan waktunya senyum, kapan waktunya tegas. Nah, maka di Al-Quran sudah diberi rumus teknik komunikasi yang dulu saya sampaikan. Nomor 1, qaulam ma'rufa. Amun atas mireng to sampun sudah ditulis. Kan tasik kemutan to tasik. Qaulam ma'rufa, ucapan yang baik. Nah, jadi ucapannya baik. Setiap mengucapkan sesuatu mesti qaulam ma'rufa, ucapannya api-api. Sing nomor loro mengucapkan dengan rumus qaulan sadida. Nah, napa? Qaulan sadida. Ucapannya bener. Angger ngendikan ki mesti bener. Ngaten. Bener, dados lek ngendikan iku bener, mboten gedabrus. Gedabrus niku kancane ingatan menika. Napa qaulan sadida. Terus nutun malih qaulan laizinah. Qaulan laizinah. Qaulan laizinah. Nah, niku. Qaulan layyinah itu ucapan yang lembut. Lembut, sejuk, menyenangkan. Sakit nggih Bunda nggih? Insyaallah nggih. Jadi kalau misalnya orang itu mengajak bicara kita, terutama suami, itu diperhatikan dengan wajah yang berseri-seri, terus dijawab. Nggih. Ini lho Bu, bong. Ini lho Mi. Monggo. Terus setelah dipikir lagi jawab, kula nderek, sampun pokok saya sampun kula nderek. Tapi suatu saat juga qaulam baligho. Nah, qaulam baligho. Qaulam baligho itu ucapannya tegas. Tegas.
Aku arepe pamit, arepe rekreasi dengan teman-teman sekantor. Tapi syaratnya tidak boleh bawa istri, tidak boleh bawa suami. Setelah didengarkan, tidak bisa. Ora iso. Tegas. Suatu saat memang kaulam baligo, tegas. Ngoten nggih. Jadi kalau sesuatu ada penyimpangan, setelah dianalisa, dipikir, emosi ditoto, ambil keputusan. Bismillah tawakkaltu ala Allah, putusan. Tidak bisa. Atau harus begini. Boleh berangkat bersama saya. Ora iso ndak oleh ngene-ngene. Itu mesti ada udang di balik rempeyek itu. Misalnya pakai rumus apa? Kaulam baligo, ucapan yang tegas. Nah, ada lagi kaulam maisuro. Nah, kaulam maisuro, ucapan yang memudahkan, ucapan yang memudahkan. Kalau ngendikan itu nggak banyak, tapi gampang dimengerti. Wong. Menurut saya begini. Atau kalau petung, setelah petung ini, ya wis. Monggo. Itu namanya memudahkan. Kaulam maisuro, tidak berbelit. Sakit bunda. Assalamualaikum nuwun sewu bunda, kula wau sowan ngriki. Pertama niat silaturahim, nomor kalih kula pandang kiwateng ngriki mboten enten tiyang sing sae kados panjenengan. Estu napa-napa jenengan mesti cocok, mesti sae. Tiyang sak kampung ngriki seneng sedaya kalian jenengan. Wong muter-muter. Nah, kula sowan ngriki wau sejatosipun wonten perlunipun. Nah, itu namanya muter-muter, lawan dari kaulam maisuro tadi. Ngeten nggih? Nanti kaulam ma'rufah. Nah, ada lagi tata cara bicara yang disebut kaulan karimah. Nah, kaulan karimah yaitu ucapan yang memuliakan, ngajeni. Ngeten. Kalau kaulan karimah ini dalam bahasa Jawa disebut empan mowo papan. Empan mowo papan itu mowo papan. Empan mowo papan itu kapan, di mana, dengan siapa. Aku iki matur karo sapa, neng dinggone, tur dalam keadaan bagaimana. Dalam bahasa modern 5W1 dereng yang nggih ini kewau 5W1H what, where, who, when, dan lain-lain. 1H how, ngaten niku. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan lain-lain. Kita pahami. Itu emosional. Sakit nggih? Nah, ngendikan kalih putrane pas enek koncone akeh. Beda dengan ketika sendirian. Ngaten nggih? Jangan sekali-kali menyinggung perasaan temannya anak. Wah, itu ndrawasi niku. Kan biasa ta ibunda ngaten? Sampun. Berarti terakhir ditutup dengan semuanya bisa dikuasai dengan ilmu. Napa? Ilmu. Nah, kabeh perlu dingil moni. Saged nggih? Nggih. Dados ilmune nesu wis ngerti, ilmune emosi ngerti, ilmune ati wis ngerti, ilmune natati ngerti, ilmune ngresiki ati ya wis ngerti. Diterapne, diamalkan sehingga nanti di rumah, keluarga yang di rumah dan lingkungan tinggal merasakan hasilnya. Selama ngaji neng kurma piuh, aku jan
rumongso marem banget. Suaminya komentar begitu. Bagi yang belum bersuami masih ada ibu bapak, sakjok anakku melok ngaji, ya Allah, salate luar biasa, bektine luar biasa, manute luar biasa. Nah, aja diwalik. Bar ngaji neng kurma pinter bantah. Angger dituturi jawab, dik jawab iki mesti greget nih. Nah, antara lain jawabnya dituturi wong apa jawabnya? Jarine ustadku gak ngono. Waduh. Ampun ngantos Bunda nggih. Napa tadi mengelola emosi. Rumusnya apa? Khairu umuri apa mau khairu umuri ausatuha, sapi-api urusan manggon wonten tengah-tengahnya, sedang-sedang saja sak madya. Ngaten sampun. Baik, sekarang saya ingin tahu, walaupun tanpa door prize, tanpa hadiah, tidak apa-apa, saya ingin tahu. Ibunda, ada kata-kata begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi perempuan, pemimpin bagi istrinya. Sampun, saya mohon 1, 2, 3 orang untuk mewakili teman-teman mengekspresikan dari pengamalan ayat ini. Nggih. Kalau saya Pak begini. Kalau saya begini. Kalau saya begini. Dan itu nanti tukar menukar ilmu, bukan mengungkap jenengan ndak, tapi menyampaikan ilmu. Sak saged-sagede jenengan. Lek mboten saged kula tunjuk. Lek mboten wonten sing kersa kula tunjuk. Nah, ngaten. Bu, Bunda wonten, monggo Ibunda mewakili mau dawuh. Nggih, silakan. Monggo, nggih. Ngaten paring dawuh monggo. Penerapannya dos pundi? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mengatakan bahwa nanti ada yang pertama. Kalau sepengalaman saya bahwa kata-kata seorang laki-laki adalah pemimpinnya seorang perempuan, bisa diartikan seperti layaknya posisi seorang suami kepada istrinya. Sehingga laki-laki itu diharapkan dapat menjadi pemimpin yang baik untuk istrinya ataupun untuk anak-anaknya, keluarganya. Sehingga diharapkan laki-laki itu harus laki semuanya, baik imannya, takwanya, ilmunya, ekonominya, semuanya yang bisa membantu proses kehidupan dan keluarganya, sehingga menjadikan keluarga yang saling mawaddah dan warahmah. Matur suwun. Nggih. Ustazah sinten? Risa. Bu Risa, nggih. Dari Bu Risa jawabannya seperti itu ayat tadi. Beliau lebih menekankan pada peran suami. Sekarang saya mohon yang kedua, bagaimana sikap istri mensikapi ayat tadi, atau bisa ditambah? Monggo silahkan. Kalau seorang istri, harapannya meskipun misalnya kita sebagai seorang istri yang punya empati lebih daripada seorang suami, kita harus tetap tawadu, artinya tetap menghargai keberadaan suami, sehingga ya kita harus saling menghargai, menghormati seperti itu. Nggih. Betul, jawaban Bu Risa seperti itu. Mohon ditambah, Ibu yang kedua. Mohon ditambah. Bunda, silahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menanyakan, sebagai seorang istri, kita hendaknya taat kepada dia karena Allah. Selama taatan kita itu adalah tidak bertentangan dengan ilmu yang diajarkan Allah. Sip, nggih. Saling melengkapi nggih, saling melengkapi. Ada yang pengen melengkapi lagi? Nggih, melengkapi lagi. Nggih Bunda monggo jenengan.
Silahkan, nggih dicobi. Kalau saya ngoten misalnya, kalau saya belakang. Nah, monggo Bunda silahkan. Kalau menurut saya, seorang laki-laki itu sebagai seorang pemimpin perempuan, sebelum perempuan itu, seorang istri itu mentaati suaminya, suami itu juga harus menjadi contoh. Misalkan di dalam keseharian, di dalam rumah tangga, sudahkah si laki-laki itu, si suami itu memberikan contoh yang baik, semisal dengan sikap kepada istrinya, kepada anaknya, maka nanti seorang istri akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh suaminya. Sebab seorang perempuan itu cerminan dari istri suaminya. Seorang istri itu cerminan dari suaminya. Seorang perempuan akan menjadi agak maskulin istilahnya. Kalau laki-lakinya itu, kalau suaminya itu biasanya sedikit banyak menggantungkan semua beberapa banyak urusan rumah tangga kepada istrinya. Seperti itu, Ustaz kawan menurut saya. Jadi apa yang saya pelajari selama ini langsung cukup. Sementara kata nggih. Sampun. Baik, dari 3 jawaban tadi, insya Allah ada yang pengen melengkapi, Ustazah? Monggo, panjenengan berdua, yang muda-muda. Nggih, coba ya, yang pink. Nggih. Belakangnya. Nah, silakan. Nggih. Iya seandainya. Iya. Tidak apa-apa, nanti punya konsep, minimal punya konsep. Iya, punya konsep. Kalau saya nanti seorang istri, saya akan nggak apa-apa, gambaran. Iya, nggak apa, dicoba. Belum siap. Oh, oke, silakan. Iya, sudah menikah? Sama-sama. Ya, semoga Allah datangkan terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya pribadi, Ustaz, menggunakan 3 jawaban sebelumnya tadi, saya sangat setuju karena memang konsep lelaki sebagai suami nanti memang harus bisa memberikan contoh yang mana nantinya akan diikuti oleh istrinya, dan istri adalah cerminan dari suami. Sehingga jika memang suami tidak bisa menuntun istrinya, nantinya bukan istrinya akan punya opini atau akan punya ideologi sendiri yang bisa jadi bertentangan dengan suami, karena suami tidak bisa menuntun dan memberikan contoh yang baik. Nggih, matur suwun. Alhamdulillah. Bisa melengkapi? Saya ikut kakak. Oke, ya wes. Baik. Nggih, matur suwun. Gini, dari ke-4 jawaban tadi semuanya nampaknya berkiblat pada laki-laki. Harapannya laki-laki jadi contoh, jadi imam, ekonomi terbaik, ibadahnya terbaik. Apakah selalu yang didapatkan seperti itu? Tidak. Berarti saling melengkapi. Suami menjadi cerminan istri, iya, tapi tidak sepenuh. Bahkan sekarang, era sekarang, jiwa suami lebih banyak dibentuk oleh jiwa suami lebih banyak dibentuk oleh istri. Bahkan suami sekarang itu komet ngomong istri. Iya betul. Pisi ke kegiatan ini rono ini. Sehingga suami ini yang ngomong istri, jadi ngomong itu. Sehingga jiwa suami lebih banyak dibentuk oleh istri. Istrinya lembut, suami ikut. Istrinya kuwasar, kusro, suami katut. Istrinya awehan, suami ikut.
istrinya meleki katut. Iya, karena itu kelembutan yang tadi kaulam maisuro, kaulan layyina, kelembutan seorang istri itu bisa menggempur kerasnya karang atau benteng pertahanan laki-laki. Bahkan perempuan yang jahat itu mesti menggunakan kelembutan. Ada seorang istri yang kasar dengan suaminya, diketahui oleh wanita jahat, oh iki kasar, laki-laki ini mengharapkan kelembutan, masuk kelembutan tapi jahat, gugur akhirnya. Nah, makanya dilengkapi tadi. Jadi apa yang ibunda sampaikan betul, tapi itu saling melengkapi. Misalnya istri akan menjadi cerminan suami, iya. Istri akan ikut suami, iya, selama suami bener. Kalau ndak bener, ya apa dioper nih, yonda. Kalau ndak bener ya dibina sekali dua kali, ndak bisa dibina. Jangan dibinasakan tuh nggak menyelesaikan masalah. Nggih. Kalau punya teman yang kerja di pengadilan agama, tanya berapa sehari orang sidang cerai? 100 selama rata-rata sehari. Yang mengajukan gugat cerai siapa? Perempuannya. Seperti itu. Maka di sini diharapkan perempuan itu ya bisa mengelola emosionalnya, tidak mengikuti emosional sesaat. Kalau emosi sesaat, wong padu sama suami, wes mas, aku pisahan rapopo, aku tak mengajukan. Eling-eling aku duwe cadangan. Apakah cadangannya itu akan menjamin kebahagiaan? Ya, enggak tentu. Kadang-kadang ya justru ya seperti dulu justru menghancurkan hidupnya. Nah, dari sini saya berharap para ibu yang ada di majelis taklim kurma ini menjadi perempuan-perempuan, wanita-wanita, istri-istri yang pintar mengelola emosionalnya sehingga ikut mengikuti irama suami, selamat kabeh, diridhoi Allah kabeh semuanya, dan sampai tujuan ke rumah yang didambakan, yaitu menjadi penghuni surga. Naten nggih, itu tadi. Jadi jenengan belum berumah tangga. Nah, mudah-mudahan selesai ini Allah datangkan jodoh terbaiknya. Nah, kalau misalnya pas rumah tangga, saya bersama panitia diundang juga insya Allah hadir. Jadi misalnya begitu. Nah, nanti pernikahannya tidak usah sulit-sulit, nanti bertempat di Lila Catering atau di Geraha Lila sana. Itu di sana sudah Bu Lila sudah menyediakan tempat untuk resepsi pernikahan, lumayan luas tempatnya untuk menampung orang 2000 cukup. Itu jadi monggo nanti di sana. Tapi bukan berarti harus persyaratan Mas sambil nikah karaku kudu manggon ning kono. Boleh manggon ning kono ijab kabul tok boleh, tanpa mengundang tidak apa-apa, boleh, hanya disaksikan beberapa orang. Ngaten nggih. Semoga Allah mendatangkan jodoh terbaik. Amin. Ngaten. Sampun cekap, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada siang ini kami keluarga besar Majelis Taklim Kurma Kota Kediri menyelenggarakan majelis taklim dan ngaji bersama di tempat ini. Semua itu ya Allah kami lakukan hanya semata-mata ingin mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, mudahkanlah urusan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hati kami untuk selalu taat kepada Engkau, mantapkanlah hati
hati kami untuk selalu melaksanakan agama Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tuntunlah kami, bimbinglah kami untuk mengelola emosional kami, untuk mengelola hati kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi, berada di jalan Islam, di jalan yang benar, sehingga kami sekeluarga, kami bersama suami, anak-anak dan istri semuanya selamat dan berhasil dengan ridho-Mu menjadi penghuni surga. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa bapak ibu kami dan dosa keluarga kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang lancar, penuh barokah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik para ibu yang dirahmati Allah, mbapilih makaten menawi wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agungipun pangapunten. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.